Sobat, Pilpres 2024 di simpang jalan dan masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden siap bertempur habis-habisan. Kalau ada isu selentingan yang mengatakan bahwa beliau punya sifat agak temperamen waktu di prajuritan, bagaimana Pak? Kalau temperamen itu ya semua tentara rata-rata. Saya pun sama, kalau lihat yang salah pasti bereaksi. Janganlah saling menjatuhkan hanya untuk kepentingan poli. Dia dari semua yang pernah muncul, kan kita melihat dari mana sepak terjang beliau selama gubernur. Pak Ganjar kemana saja, manusia itu seperti lautan manusia. Tapi coba yang lain, ada lapangan itu kosong, tapi surveinya tinggi. Debat calon presiden terakhir akan digelar malam nanti. Rencananya, debat kelima akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Mengingat debat capres sebelumnya berlangsung sengit, bahkan cenderung memanas, debat nanti malam diprediksi akan lebih menarik karena ketiga paslon akan tampil habis-habisan. Menjelang debat capres, saya Abraham Silaban berkesempatan mewawancarai salah satu jenderal dari TNI yang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Sobat, Pilpres 2024 di simpang jalan dan masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden siap bertempur habis-habisan untuk menuju istana. Bicara soal pertempuran, tentu saja ada strategi yang dimainkan, maka kita akan lihat strategi apa saja yang akan dijalankan oleh orang-orang di belakang layar masing-masing pasangan calon. Tunggu sebentar, ada telepon. Halo? Halo, Mas Abraham. Iya? Ditunggu jenderal main catur. Sudah di mana nih? Oh, sudah sampai. Siap, kita langsung menuju lokasi. Main catur ya jadinya ya? Oke, main catur ditunggu jenderal. Siap. Sorry ya tadi, kita lanjut lagi. Bicara soal strategi, langsung saja kita akan dalami strategi yang dimainkan oleh masing-masing orang yang bisa dikatakan menjadi sentral, orang yang menjadi tokoh di belakang pemenangan masing-masing pasangan calon. Mereka bukan orang sembarangan, karena mereka sudah meraih bintang di pundaknya. Siap, Pak Dudung. Woi, kabar baik. Luar biasa, caturnya sudah siap ya, Sudah Pak? siap nih, udah dari pagi tadi. Wah, jangan udah latihan Pak ini Pak. Berat juga kita hadapan dengan Jenderal Bintang 4 ini. Kita berhadapan dengan ahli strategi militer dan ahli catur juga. Ahli catur. Karena kalau bicara soal multi talent, saya harus bilang Pak Dudung ini memang multi talent. Karena nyanyi bisa, bikin lagu bisa, ngopi oke, kemudian olahraga, bola, tenis meja, dan ini yang baru saya tahu, catur. Nah, apakah beliau memang betul-betul lihai bermain catur? Saya sih nggak meragukan sih. Tapi jangan yang berat-berat ya Pak ya. Oke, Ya, saya Pak. ringan-ringan aja. Kira-kira 1 putaran, 2 putaran nih Pak. Ya, kira-kira 1 putaran ini. Konteksnya catur ya kawan-kawan, tapi kita nggak lepas. Kalau ngomong catur, kita ngomongin percaturan politik juga. Ya. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman adalah seorang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang belum lama ini kemudian ikut gelanggang politik karena memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi kita sambil bicara, sambil bermain catur ya Pak. Mulai ya? Ya, kita mulai. Oke, ya. Nih, Pak, belum lama ini dari Serang ya Pak ya? dari Serang. Ya. Memberikan dukungan kemarin saya lihat kepada Pak Prabowo Pak.
bisa cerita sedikit kepada kami Pak, sampai pada akhirnya Pak Dudung yang sudah purnawirawan, Ya, belum lama loh Pak purnawirawannya, ya, mengambil langkah untuk masuk ke politik Pak. ya. Ini sudah menjadi rencana yang dipikirkan sebelum purna tugas atau ada ajakan? Enggak, sebetulnya kan awalnya saya waktu purna, saya bilang bahwa saya akan bertani. Kan begitu. Betul. Ya sudahlah, saya bertanilah, cukuplah. Ya. Kumpul dengan keluarga, dengan cucu-cucu, ya kan? Dan usaha-usaha lain lah yang saya punya. Cuma lihat dari fenomena politik saat ini, banyak dari teman-teman Pak di usia 58 tahun, banyak ya masyarakat berharap bahwa Bapak berkontribusi untuk bangsa ini. Tidak serta-merta berhenti di bertani saja. Artinya 5 tahun ke depan ini kan kita jangan sampai salah memilih. Kan begitu, untuk calon pimpinan ke depan. Sehingga dari 3 paslon ini saya melihat, saya kan kenal rata-rata. Tiga-tiganya Bapak kenal? Tiga-tiganya kenal. Ya waktu nomor 1 Pak Anies, waktu saya Pangdam Jaya. Iya. Beliau gubernur, saya tahulah Pak Anies, ya baiklah. Kemudian Pak Ganjar, saya juga kenal waktu saya Gubernur Akmil, beliau Gubernur Jawa waktu Tengah. di Magelang ya Pak ya? Ya beberapa kali ketemu, ya baiklah. Dan Pak Prabowo, saya kenal dari zaman saya Letnan 2. Oh ya? Dari Letnan 2. Nah sosok Pak Prabowo, saya paham betul, saya dari Letnan 2. Jadi di benak Bapak Letnan 2 jabatan beliau? saya masih Danton, beliau udah Danjon. Oh Danjon. Sudah Danjon 328. Saya lihat anak buahnya itu sejahtera, termasuk modernisasi alat-alat yang mereka punya. Dan beliau itu setahu saya gajinya aja tidak diambil gitu untuk Oh ya? prajuritnya. Kalau ada isu selentingan yang mengatakan bahwa beliau punya sifat agak temperamen waktu di prajuritan, bagaimana Pak? Kalau temperamen itu ya semua tentara rata-rata. Tentara itu rata-rata itu, saya pun sama. Kalau lihat yang salah pasti bereaksi. Iya. Kan begitulah. Tapi mungkin bagi orang awam, melihat orang yang marah itu kaget mungkin kan. Kalau kita dimarahin itu sudah makanan sehari-hari. Cuman beliau itu saya lihat perhatian kepada prajuritnya luar biasa. Oke. Selama saya jadi Kasat, saya lihat beliau jadi Menhan itu perhatian untuk generasi muda, untuk masyarakat Indonesia. Contohnya rekrutmen Unhan, betul-betul orang-orang yang terpelajar, yang betul-betul orang yang berkualitas. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke Unhan. Beliau bangun di NTT, beliau di Jakarta, dan nanti akan dibangun di beberapa daerah termasuk SMA-SMA unggulan. Artinya beliau sudah berbicara tentang pemerataan. Dan orang-orang yang kuliah di Unhan adalah orang-orang yang memang betul-betul melalui seleksi. Dan itu rata-rata dari orang-orang yang tidak punya. Oke. Beliau bangun di situ begitu besar. Artinya perhatian kepada bangsa dan negara ini luar biasa. Jangan-jangan ketika Bapak menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu dan Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Bapak sudah ada rasa-rasa bahwa ini adalah pemimpin yang harus didukung, disupport begitu, atau seperti Ya, apa? saya dari Letnan 2, Kapten, kan bergaul sama beliau. Saya Kolonel, saya Pangdam, kemudian sampai Pangkostrat, terus Kasat. Ya. Beliau tidak berubah. Oke. Artinya menurut saya integritas dan dia punya karakter untuk memajukan bangsanya tuh besar sekali. Pak, saya mengutip apa yang Bapak sampaikan ketika berorasi di depan para pendukung Ya. di Serang, tanggal 27 Januari 2024. Bapak menyebutkan bahwa di dalam benak Pak Prabowo dan pikirannya hanya ada negara. Ya. Kemudian apabila dibelah dadanya ada merah putih dan masih Jam 12. 12. Ini apa maksudnya, Pak? Itu tadi yang saya katakan, beliau selama saya bergaul dengan beliau, tidak ada namanya untuk kepentingan pribadi. Saya yakin kepentingan pribadi beliau udah cukup lah ya, secara finansial ya.
Beliau kan ya kita tahu lah beliau Ya, latar dulu, belakangnya. latar belakangnya. Tetapi kalau kita ngobrol dengan beliau itu selalu berbicara tentang bangsa, tentang negara untuk maju dan segala macam. Saya kagumnya tuh bro. Dan saya kagumnya sama beliau juga setiap kita ngobrol nih dengan beliau. Saya pernah dengar dengan Pak Jokowi. Iya. Saya senang kepada orang itu yang tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Yang saya katakan kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih berkibar kayak jam 12. Oh, masih tengah. Artinya tuh Masih berdiri sampai kokoh. sekarang itu beliau udah usia 74 tahun. Ya. Semangat itu nggak pernah luntur seperti waktu saya kenal waktu Letnan Kolonel. Oke. Hebat. Oke. Betul kan? Saya lihat itu. Ya itu penilaian saya ke beliau lah. Sempat ramai ini Pak, penilaian ataupun scoring terhadap kinerja Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 11, dari skala 100. Ini banyak yang menganggap tidak pantas dan sebagainya. Tapi kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ya, penilaian itu saya lihat lebih kepada cenderung tendensius ya. Artinya ingin menjatuhkan kalau menurut saya. Saya kan Kepala Staf Angkatan Darat yang merasakan betul bagaimana kebijakan beliau sebagai Menhan. Saya kan Bin Kuat, pembinaan kekuatan. Beliau itu Bang Kuat, pengembangan kekuatan. Jadi kalau kami mengajukan personil, kami mengajukan material, itu kan ke Kemhan. Baik alutsista, Betul. kebutuhan personil, termasuk bahkan beliau sendiri menganggarkan sendiri khusus untuk rumah sakit yang di Angkatan Darat dinaikkan tipenya dan dibangun lebih besar lagi. Artinya untuk antisipasi tidak serta-merta untuk kepentingan Angkatan Darat, tapi kepentingan masyarakat. Kita lihat waktu COVID-19, semua orang kelabakan. Betul nggak? Rumah sakit. Nah rumah sakit Angkatan Darat itu kan hanya untuk bagaimana kalau ada anggota yang sakit. Sekalipun ada Yan Masum, tapi tidak terlalu banyak. Nah ini yang tidak bisa menampung masyarakat. Makanya rumah sakit Angkatan Darat itu dibesarkan, kemudian diberdayakan untuk antisipasi terjadinya kalau misalnya bencana seperti kemarin. Kemudian seperti babinsa, sekarang motornya dilengkapi semua. Saya pun langsung mengajukan, Pak, kami anggaran Angkatan Darat ini kan terbatas. Kaporlap kami ini sekarang sudah menipis, Pak. Dibantu sama beliau. Termasuk alutsista yang lainnya dimodernisasi sama beliau. Kan heli Angkatan Darat nanti akan kita dibelikan 31 unit. Oke. Mohon maaf Pak, saya potong. Kalau yang dianggap mengenai pengadaan alutsista disebutkan ini adalah alutsista yang usang alias bekas. Bagaimana Bapak menilainya? Saya tidak berharap wah mudah-mudahan saya dapat mendukung ini nanti suatu ketika saya dapat jabatan ini. Oh enggak ada. Tidak dikasih jabatannya orang Jawa itu ora paten. Mohon maaf Pak, saya potong. Kalau yang dianggap mengenai pengadaan alutsista disebutkan ini adalah alutsista yang usang alias bekas. Bagaimana Bapak menilainya? Artinya kalau menurut saya begini, kalau kita beli yang baru, kan sesuai dengan anggaran kita, dengan anggaran yang diberikan kepada Kemhan. Lebih luas lagi diberikan anggaran yang ada di Republik ini. Kan begitu. Pengen juga kalau Pak Prabowo kan keinginannya pengennya alutsista itu luar biasa. Kita sama Singapura aja jauh, Mas. Bener kan? Padahal kita 17.000 pulau yang harus terjangkau. Betul kan? Nah artinya beliau pun menyadari keuangan negara ini terbatas. Kan kalau alutsista itu kan tidak bisa dilihat masalah baru dan tidaknya, tetapi jam terbang. Bener nggak? Bukan, oh ini baru. Bukan begitu. Karena kemampuan kita juga baru bisa belinya yang seperti itu. Kita beli Leopard bekas. Kayak kita beli M113, Marder, kita juga bekas. Ya.
Yang baru-baru baru kita produksi seperti Pindad segala macam. Itu pun kita masih TOT dengan Turki. Jadi 16 kita buat, 6 di Turki, 6-nya di Indonesia. Nah gitu sambil bertahap lah nanti ke depannya itu. Satu isu lagi yang menerpa Pak Prabowo adalah mengenai food estate. Ya. Pak Dudung, saya yakin betul Pak Dudung memahami isu ini karena bagaimanapun gerilya food estate dalam skala kecil ya, itu kan sudah dilakukan secara teritorial oleh TNI Angkatan Darat di daerah-daerah gitu ya Pak ya. Apa yang terjadi Pak dengan food estate sehingga pada akhirnya disebutkan menanam singkong malah yang tumbuh jagung Pak? Makanya Pak, Mas, saya jadi Kasat pertama, ada pesan dari Bapak Presiden. Pak Dudung pesan saya 2. Yang pertama, sejahterakan prajurit. Yang kedua, membantu pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, jajaran TNI Angkatan Darat, lahan-lahan tidur saya perintahkan untuk ditanam jagung, kacang kedelai, persawahan yang selama ini dimanfaatkan untuk satuan, itu hasilnya diserahkan untuk masyarakat. Pasca COVID-19 orang terdampak masalah ekonomi. Akhirnya hasil-hasil panen itu kita serahkan. Kemudian yang kedua, kita membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan dan food estate yang digalakan oleh Menhan. Itu kami yang bergerak, termasuk manajemennya dari Kemhan. Apa yang terjadi di lapangan Pak? Mengapa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang mengatakan itu siapa? Itu yang saya katakan itu tendensius. Kita yang merasakan betul bagaimana panen rayanya. Menteri Pertanian datang, Menhan datang. Saya pernah dengan Menhan ke Sukabumi. Dari biasanya hanya 10 hektar, sekarang sudah ratusan hektar. Sama-sama dengan Kostrad. Kostrad di program saya dengan Pak Prabowo itu panen jagung segala, pakai translator segala macam. Saya dengan Pak Prabowo itu. Itu ketahanan pangan dan hasilnya itu untuk masyarakat. Dan masyarakat di situ dilibatkan untuk sebagai tenaga kasarnya. Dan mereka satu hari bisa menghasilkan uang 100.000 yang tadinya tidak ada. Nah ini kan orang yang banyak yang tidak tahu. Ini kan hanya kepentingan politik kalau menurut saya lah. Menurut saya janganlah saling menjatuhkan hanya untuk kepentingan polling, itu kan? Itu ya. Iya, Oke. Pak. Langsung skak. Mati kita. Sebentar Pak, pakai ini aja Pak. Nah, Oke, itu aja. Ya, saya ambil ini dulu. ya siap Pak. Lanjut Pak. Aduh. Skak Raja Pak. Iya, Izin, skak Pak. ster ya. Skak Raja Pak. Skak Raja Pak. Skak Raja ya. Iya Pak, antar ini Pak. Ih. Boleh lah. Udahlah Pak. Namanya Daripada kuda. Pak. Kudanya harus dimakan dulu. Waduh. Bapak nggak masalah Pak dengan ada jenderal-jenderal purnawirawan lagi yang berseberangan dengan Pak Dudung, pilihan Pak Dudung. Menurut Bapak seperti apa peran jenderal-jenderal ini di sana Pak? Ya, mereka kan sudah orang sipil semua sekarang. Bener kan? Saya udah orang sipil. Mereka juga orang sipil. Ya, tanyakan aja sama mereka lah. Karena saya yakin kalau saya orientasinya demi bangsa dan negara. Saya tidak berorientasi bahwa nanti kalau Pak Prabowo menang, saya nanti siapa tahu dapat jabatan. Aduh, saya nggak berpikir. Jauh dari itu. Saya lihat, saya memilih orang itu karena memang saya tahu orang itu siapa. Karena Saya Bapak berpikir mengenali beliau. mengenal sekali beliau bagaimana integritasnya untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak berharap, wah mudah-mudahan saya dapat mendukung ini, nanti suatu ketika saya dapat jabatan ini. Oh, nggak ada. Tidak dikasih jabatannya, orang Jawa itu ora paten. Betul kan? Saya nggak berharap apa-apa. Pak Dudung, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Ya. Ada kekhawatiran publik dan ketakutan bahwa digunakannya aparat negara untuk pemenangan paslon tertentu Pak. Ya, ya. Bapak melihat itu mungkin tidak dilakukan. Bapak adalah orang yang berkarir lama sampai di pucuk pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat. Ya,
Kalau saya lihat, baik TNI, Polri masih memegang teguh netralitas. Selama saya jadi Kasat, ya saya memang tidak merasakan adanya pemilu waktu itu. Tetapi sejauh ini, pimpinan Angkatan Darat itu, termasuk pimpinan TNI, tegas-tegas aja kalau ada anggota, langsung dicopot. Saya ingat waktu tahun 2019 ada seorang Dan Ramil ya. Dan Ramil di Senen, kemudian memihak ke salah satu calon, itulah oleh Kasat langsung dicopot itu. Nggak ada cerita. Jadi menurut saya sampai sekarang mereka memegang teguh netralitas, artinya karena mereka juga menyadari bahwa tugas dia adalah sebagai unsur pengaman. Kalau terjadi sesuatu, dari ketiga ini terjadi gejolak, maka dia harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh memihak kanan dan kiri. Ya, Bapak meyakini Saya yakin lah. TNI betul-betul netral Pak dalam pemilu ini. Iya, betul. Terima kasih Oke. Pak Dudung Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang bermain catur bersama dengan kita, karena yang jelas ini suasana hujan, kita harus menyelesaikan di ruangan yang lain. Dan yang kedua adalah ini belum menemukan jawaban. Apakah kemudian Pilpres nanti 1 putaran atau 2 putaran? Karena tadi pertarungannya menentukan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bersama kami. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Thank you. Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Saya tidak percaya sama lembaga survei. Maaf, saya tidak percaya. Ya, kita lihat fakta di lapangan. Saya berani taruhan. Pak Ganjar kemana saja, manusia itu seperti lautan manusia. Ya, kita lihat. Tapi coba yang lain. Ada lapangan itu kosong, tapi surveinya tinggi. Selanjutnya saya Abram Silaban menemui Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sonda yang akrab dipanggil Ken Sonda. Dirinya pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2002 hingga 2005. Dalam kontestasi Pilpres 2024, beliau menjadi tim ses Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kali ini saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sonda, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Bernard. Terima kasih Pak, Mas Abraham, Mas. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya luar biasa Pak, kami lihat semangatnya masih tetap ada ya, Pak ya. Hari ini saya agak capek karena baru sampai rumah jam 5 ya. Oh iya Pak. Tapi bicara soal aktivitas yang padat Pak, saya tahu juga bahwa Pak Bernard ini juga ikut, entah itu mengikutkan diri, entah itu terseret, bisa cerita mungkin nanti Pak. Ya. Bapak memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Iya, ya, benar. Bapak Anda dalam bagian tim pemenangan itu. Ya, benar. Mengapa harus memberikan dukungan kepada Jadi, Pak Ganjar? ada cerita. Saya udah berapa kali ditanyai, saya katakan, jadi saya ini bukan karena tiba-tiba rame soal Pilpres baru saya muncul, enggak. Jadi akhir tahun 2021 loh ya, itu pada saat maraknya radikalisme, ya, terorisme intoleran ya, kita tahu waktu itu. Banyak seperti masalah-masalah tempat ibadah, di sweeping dan macam-macam itu. Itu kan terjadi, kita lihat sepertinya kan tidak ada tindakan saat itu. Maka kita membentuk masyarakat pengaman, ditunjuk saya ketua dari masyarakat pengaman Pancasila. Ya, maka kita kemudian kumpul-kumpul, saya bilang kita memperbesar ini. Mencari teman lagi yang semula cuma belasan orang itu berkembang menjadi puluhan orang dan berubah nama menjadi Gapura Nusantara.
Dari situ kita mulai melakukan diskusi tentang mencari sosok presiden 2024. Muncullah nama Ganjar. Salah satu paling muncul itu. Kenapa? Dia dari semua yang pernah muncul, kan kita melihat dari mana sepak terjang beliau selama gubernur. Yang berani memecat kepala sekolah, berani membuat harus tanda tangan janji politik yang tidak setuju dengan Pancasila, silakan, dan lain-lain macam. Dia membasmi pungli, membasmi korupsi, itu terlihat jelas, ya dong. Memikir bagaimana mensejahterakan rakyat sampai membuat sekolah, disekolahkan tanpa bayar, itu SMK ya, yang nanti lulus sudah dikontakkan dengan industri-industri untuk bisa langsung bekerja, sehingga bisa mengangkat keluarga yang miskin ini. Nah, itu ada nggak selama ini kita lihat? Ya. Dan dalam visinya dia sekarang ini kan setiap katakanlah setiap kota nanti mungkin ada satu SMK kayak itu untuk orang-orang miskin, bebas, tidak bayar, dan itu harus disesuaikan dengan industri yang membutuhkan. Maka kurikulum pun diatur bisa sesuai dengan kebutuhan industri, kamu butuh apa. Sehingga kalau orang-orang ini, anak-anak SMA ini lulus, sudah langsung bisa kerja. Singkat kata, yang saya tangkap ya, apakah Bapak ingin mengatakan bahwa yang sesungguhnya bisa melanjutkan gaya kepemimpinan Pak Jokowi adalah 100%, kalau saya bisa bilang 200%. Tidak akan mungkin, kalau hanya beliau tentu melihat ada yang bisa dipercepat ini ada yang bisa dipercepat, saya percepat. Satset, bahwa dia tidak akan merubah, tapi ada yang harus dipercepat, kecuali yang betul-betul tidak bisa diteruskan lagi. Nah, kalau ada, kan kita lihat nanti, ya, ini kan luas sekali programnya. Ya. Kalau memang itu kita, terutama kan selalu melihat pada ketersediaan uang negara, dan ya, dia bisa ngoyo, kalau orang Jawa bilang, jangan maksa, ya, harus ada priority, mana yang kita harus dulukan. Ya, Pak, kalaulah Bapak menganggapnya demikian, tapi di atas kertas, malah rujukan dari berbagai lembaga survei, beberapa di antaranya menyebutkan kalaupun terjadi 2 putaran, Pak Ganjar bisa saja yang tersisih, Pak. Nah, artinya apakah kemudian publik... Saya tidak percaya sama lembaga survei. Maaf, saya tidak percaya. Ya, kita lihat fakta di lapangan. Saya berani taruhan. Pak Ganjar kemana saja, manusia itu seperti lautan manusia. Ya, kita lihat. Tapi coba yang lain. Ada yang lapangan itu kosong, tapi surveinya tinggi. Ya. Kan sudah kemarin ada Effendi Ghazali bilang di TV, nggak tahu mati. News. Apa yang disampaikan, Pak? Abal-abal. Survei Abal-abal, bayaran semua tuh. Nah, Tuhan tuh mengajari kita tuh jujur. Benar, bukan baik loh, benar. Benar itu mengandung arti jujur, bertanggung jawab, betul, benar apa. Semua itu betul yang dibicarakan, itu benar. Data, fakta. Jangan hanya karena uang, kamu melacur. Mengenai ketidakbenaran, apa Bapak juga menangkap narasi-narasi yang ada di publik mengenai ketidaknetralan, aparat dan lain sebagainya, digunakannya alat negara untuk memenangkan paslon tertentu? Gini ya, kita ini di masa kemajuan daripada informatika. Ya. Sekarang orang tidak bisa menutup medsos itu. Mau itu lewat TikTok, mau itu lewat Instagram, mau lewat Facebook, dan itu tiap hari itu puluhan ribu dibaca. Saya juga orang yang jujur. Kalau di grup saya ada yang, saya selalu tegur. Kamu yakin ini ada fakta dan data? Kalau tidak ada data dan fakta, jangan share ini. Itu kita ajarin. Tapi kalau itu ada data dan fakta, kemarin kayak contoh terakhir,
ya, yang di Gunung Kidul, Ya. ya, seorang ketua DPC PDIP dan juga ketua DPRD, ya, itu kasus terjadi kemarin. Iya. Itu data dan fakta. Ya. Masa orang bawa spanduk aja itu membahayakan jiwa presiden, katakanlah ya. Dan tolong dilihat diulang tuh video. Katanya paling dekat. Mana ada yang sebelah mobil tuh ada spanduk besar sekali itu dari paslon lain. Itu lebih berbahaya. Ya, apalagi ini yang lebih jauh ini tidak pakai kayu, tidak pakai bambu, hanya kain aja begini kan. Saya katakan ya, saya sebagai mantan TNI, mantan prajurit Sabta Marga, saya yakin sekali TNI tidak akan tetap netral, tidak ada TNI yang berpihak. Oknum ada mungkin, oknum mungkin ada, tapi secara institusi tidak. Dan saya selalu menghimbau juga, ya tolong TNI, para adik-adik yang masih aktif, jaga betul netralitas ini. Dari pemilu ke pemilu itu TNI itu netral, ya toh? Itu dijaga. Politik TNI adalah politik negara, ya. Betul. Jadi kita jangan sampai mengkhianati apa yang sudah disampaikan oleh Panglima Besar Sudirman, ya itu. Pak, andai kata memang ditemukan oknum-oknum yang Bapak sebutkan Ya. tadi, apa sih dampak dan konsekuensinya bagi demokrasi kita ke depan? Oh. Tapi bagi masyarakat kita yang sehari-harinya mereka melihat bahwa TNI ini adalah bagian dari rakyat sesungguhnya yang tidak bisa terpisahkan. Nah, begini, dampaknya ada, ya. Nama TNI akan rusak, satu ya. Tapi saya ingin, dan itu akan terjadi lebih banyak pada level bawah ya. Level bawah, bahwa mungkin ada 1-2 di medsos ini ada jenderal itu saya enggak, selama tidak ada fakta, tidak ada data, bukti yang jelas, saya enggak percaya gitu. Kita harus akui bahwa tentara, apalagi di desa-desa kecil, rakyat, bukan tentara, rakyat di desa-desa kecil, itu masih sangat menghormati tentara, masih takut lah bahkan katakanlah. Jadi kalau digertak begitu ya takut juga gitu loh. Sehingga itu sebaiknya jangan. Dan itu dulu saya ingatin lagi sama adik-adik kalian. Sekarang sudah lain. Ya. Lainnya di mana, Pak? Rakyat sekarang tuh lebih berani. Mereka punya media sosial, Udah mereka punya berbagai platform. Dan mereka berani lawan. Menunjukkan Ayo mukul-mukul kalau saya ada gitu kan sudah mau mereka tuh. Misalkan mukul loh gitu kan. Nah, mereka foto gitu. Nah, bukankah itu kemudian yang mempersempit adanya upaya untuk kemudian melakukan kecurangan, Pak? Andai melewati batas-batas koridor yang ditentukan, Pak. Artinya ini menjadi bukti bahwa kita hidup di era media sosial yang mana penetrasi informasi bisa masuk ke siapa saja, sehingga aparat, mau itu polisi maupun TNI, kalau mau main-main di sini, mereka bisa aja tersorot begitu, Pak. Iya, jelas. Ya. Jadi semua kita kan seperti para relawan di setiap, mungkin juga relawan 01, saya nggak tahu, tapi yang jelas di 03, kita semua relawan kita kerahkan. Perintah kita tuh jangan takut. Foto, bikin video. Oke. Nah, saya yakin juga 01, 02 juga begitu. Kalau ada mungkin ada yang mau curang 03 atau 01, itu juga silakan foto. Jadi kita akan ketahuan siapa yang curang, siapa yang benar gitu. Ya toh? Tapi saya sebagai orang PDIP itu perintah jelas dari ketua umum kita. Jujur, adil, sudah itu aja lah. Ayo, laporkan bila ada yang curang. Itu jelas. Nah, Pilpres sudah di persimpangan jalan. Ya. Tentu saja masing-masing pasangan calon akan habis-habisan. Ada yang menyatakan 1 putaran, ada yang mengatakan 2 putaran. Kalau Pak Bernard, bagaimana pandangan Anda? Ya. Kalau ada yang bilang 1 putaran, ada yang mengatakan bahwa mereka bisa 1 putaran, saya tidak percaya. Mengenai melaporkan ini Pak ya, barangkali Bapak juga mengikuti ada salah satu juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang namanya Aiman Wicaksono, yang juga harus berurusan ke polisi. Ya, itu contoh-contoh ya. Contoh, jangan cuma Aiman, banyak yang sudah dipanggil, ya, yang
Yang sedikit ngomong, kita ada itu malah bukan mahasiswa, mungkin anak SMA itu ya, perempuan yang ngomong, saya panggil juga, ya. Kita mungkin ada yang karena hanya perkara lain dipanggil, tapi itu sudah lama gitu. Tapi pada saat dia membuat suatu ucapan atau tindakan karena dia pembela pendukung 03, tiba-tiba diangkat perkara itu, dipanggil, ya. Tapi perkara bukan itu, bukan soal dukung-mendukung atau menghina salah satu paslon, bukan. Tapi perkara lain. Nah, cuma dipanggil karena sudah tahu dia ini pendukung 03, karena ucapan-ucapan dia selama ini. Gitu. Tapi dipersoalkan di perkara lain gitu loh. Ada banyak. Ini fenomena apa menurut Bapak? Ya mungkin juga coba-cobalah, nakutilah. Udahlah, kamu jauh usah jelek-jelekin paslon lain atau apa, membuka aibnya paslon lain, mungkin begitu. Gitu. Kan kita nggak bisa lihat kayak medsos sekarang kan. Iya. Ada orang bilang tersandra. Nah, itu kalau nggak mau ikut saya, kamu dipanggil KPK. Nah, bicara soal mantan TNI, Pak, saya masuk ke situ ya, Pak ya. Purnawirawan Jenderal tersebar di berbagai tim pemenangan masing-masing pasangan calon, Pak. Dan entah mengapa saya melihat formasi Purnawirawan Jenderal ada di belakang 02 terbanyak. Belum tentu. Saya lihat ada Pak Wiranto di sana, kemudian juga ada Pak Agung Gumelar, kemudian belakangan ada yang Pak terbaru ada, ya tentu ada Pak SBY, ada Pak Dudung Abdurrahman, kemudian juga baru masuk lagi Pak Boy Raffi Ahmad, mantan kepala BNPT dari Polri ya Pak. Ya. Fenomena apa ini? Menurut Bapak, apakah memang peran jenderal-jenderal purnawirawan ini memang yang mendongkrak popularitas ataupun elektabilitas dari kertas dari survei nomor 2, atau jangan-jangan ada analisis lain dari Bapak? Jadi ini pertanyaannya tiap pemilu ada ini, ya. Betul, purnawirawan itu apa? Dia nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungan dengan secara organisator, nggak ada hubungan lagi. Dia nggak mungkin perintah prajuritatif. Kalau mau perintah ya harusnya tahu diri lah. Itu memalukan lah. Seorang purnawirawan itu perintah-perintah sama adik-adik yang aktif itu memalukan gitu menurut saya. Ya, kita sudah lepas benar-benar dari secara organisasi. Ya. Tetapi saya katakan, kita dibangun puluhan tahun bersama sejak dari akademi katakanlah ya, dan atau bertugas bersama Bintara, Tamtama. Puluhan tahun kita dibangun dalam satu korps. Jadi spirit di korps itu yang tidak bisa hilang. Itu yang mengikatkan kita dengan sejarah kekeluargaan besar. Entah itu purnawirawan dengan aktif. Pilpres sudah di persimpangan jalan. Ya. Tentu saja masing-masing pasangan calon akan habis-habisan. Ada yang menyatakan 1 putaran, ada yang mengatakan 2 putaran. Ya. Kalau Pak Bernard, bagaimana pandangan Anda? Ya, kita kan tadi, saya bukan pakai survei ya, saya nggak pakai survei. Coba saya ambil orang luar negeri, Morgan, ya. Dia punya kepentingan. Nah, itu kita pakai patokan. Saya loh ya, yang lain terserah. Terus saya senang melihat kemana saja, saya ikuti. Kemana saja Pak Ganjar, Pak Mahfud pergi, saya ikuti video-videonya. Saya perintahkan, saya minta kepada, bukan perintah kalah, minta kepada korwil-korwil saya di semua daerah untuk kirim. Ya. Begitu juga kalau dari paslon lain. Ya, saya lihat begini, kalau ada yang bilang 1 putaran, ada yang mengatakan bahwa mereka bisa 1 putaran, saya tidak percaya. Nggak bisa 1 putaran, nggak bisa. Untuk mencapai 50+1, dan itu karena 3 pasang, selain mencapai 50+1, harus minimal 20 provinsi dia menang. Ekivalen hampir 80 jutaan suara, Pak. Iya, dan harus 20 provinsi dia menang. Nah, tidak gampang. Jadi kemungkinan 2 putaran ada, kemungkinan. Kalau 1 putaran, ya mari kita berjuang. 03 juga sedang berjuang untuk 1 putaran. Ya, kita harus yakin bisa, gitu. Wah itu kan kalau sudah tidak punya keyakinan ya
ya sudah kalah perang namanya. Gitu. Kalau bicara strategi kan gitu. Gitu. Nah, sekarang kita masing-masing tinggal dengan itu strategi kita. Di mana yang kita harus serang? Ya. Untuk melemahkan itu di mana kita harus serang? Itu ada semua. Kita bahas itu. Kita bahas. Ya. Dan ada gerakan 4 jari juga sekarang Pak, ramai di media sosial untuk menolak memilih pasangan nomor 2, asal bukan nomor 2. Nah, bisa itu, kalau itu berkembang itu terjadi seperti 2017. Ya. Dan kalau ini terjadi, malah saya orang-orang ada analisa terakhir yang dibuat oleh EF kalau nggak salah ya. Iya, Saifullah. Nah, itu yang berhadapan dua putaran kedua itu 01 sama 03. Nah, itu kan analisa mereka. Ya, nah, kita nggak tahu. Gitu. Ya kalau survei, ikut survei ya, nah mungkin 01, 02 kalah. Oh, dia sudah 40%, ada yang 45, ada yang 48. Gitu. Maka ada yang 50 Pak. Ada 50. Terus 03 cuma 16%. 19%. Tapi kalau di lapangan kok 03 datang kok penuh. Ya, ada yang lain datang kosong. Ada yang pejabat lewat ya teriak Ganjar. Nah, kan? Itu kan ada di TV kan? Bukan kita ngarang tuh. Ada. Jadi pada mungkin yang satu 50, yang satu 15 ya. 18 atau 19. Nah mungkin. Jadi surveyor ya mau kalau mau nggak jujur ya nggak jujur boleh lah, kalian mau nggak jujur kalau tapi ya jangan keterlaluan lah. Gitu. Jangan keterlaluan kan, kita ketawain nanti ya, anak kecil pun ketawain nggak percaya. Kasih beda-beda dikit orang masih percaya. Kalau sudah begini orang tambah nggak percaya, kalian namanya tambah jelek. Gitu. Ada yang dulu wah surveinya tuh mendukung 03. Tiba-tiba berubah sekarang. Tidak mau lagi 03, malah 03 dijatuhkan sampai tinggal sekian persen. Itu kan, apa ya, nggak punya nurani kalau saya. Ya. Membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu perintah Panglima tertinggi. Panglima Besar Sudirman. Ya. Membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Politik tentara adalah politik negara. Ya, itu pegang betul militer itu, jangan sampai lepas. Kita ini di dunia ini TNI kita udah terkenal, bukan abal-abal. Jangan karena jadi abal-abal lagi. Kita ketawain orang, diketawain orang luar negeri, kayak itu loh. Kita sudah ditakuti orang, keren. Pasukan-pasukan PBB kita di mana-mana tuh mendapat award, mendapat pujian. Gitu. Tiba-tiba kita jadi abal-abal. Nggak mau bela kebenaran, kejujuran, keadilan. Politik negara bukan jadi politik TNI, politik negara, tapi politik TNI ya politik oknum seseorang namanya. Itu nggak bagus. Terima kasih Pak Laksamana TNI Purnawirawan Bernardken Sondak, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, sudah berbincang bersama kami Pak. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi publik yang mendengarkannya, dan apapun yang kami sampaikan tentu saja menjadi bagian pertimbangan untuk sobat semua memutuskan suara Anda diberikan ke siapa untuk memimpin negara selama 5 tahun ke depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.